penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, seumur hidupku. Mari sebagai umat pilihan Tuhan, ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, seumur hidupku. Mari sebagai umat pilihan Tuhan, berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Sekali lagi berdiri sebagai umat pilihan, berdiri sebagai umat pilihan. Mari tinggikan, meninggikan panji Tuhan. Dengan iman nyatakan, semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Mari nyanyikan, ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, seumur hidupku. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, seumur hidupku. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, seumur hidupku. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu
basanda karya la bosi. Dakara la bola basanda karya la bate karya la bosa. Ilya la basanda karya la bola bate karya la bola basanda karya la bosi. Ilya la karya la basanda karya la basanda karya la bosa. Ilya la karya la basanda karya la bate karya la bosi. Ilya la bate karya la karya la basanda karya la bate karya la bosa. Ikiti kata karya la basanda karya la bosi. Ilya la karya la basanda karya la bate karya la bosa. Ilya la basanda karya la karya la bate karya la bosi. Ilya la basanda karya la bate karya la bohorya la basanda karya la bola basanda karya la bosi. Ilya la bora basanda la basanda karya la bosi. Akara la bate karya la bosa. Ilya la bate karya la bola basanda karya la bosi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Kami mohon agar hari ini secara segar sekali lagi kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang mencoba merampas firman Tuhan dari hati kami, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Urapilah ya Bapa hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bahwa bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai mengatasi rupa-rupa pergumulan hidup yang merupakan cara hidup yang memberi hasil yang terbaik. Bagian ke-12. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini yang diambilkan dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1,
2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus tidak hanya memberi sebuah bentuk atau pokok-pokok doa untuk didoakan, tetapi juga memberikan sebuah pengajaran tentang kehidupan seorang murid Yesus yang sejati. Doa Bapa kami memberi petunjuk kepada kita bagaimana cara hidup yang memberi hasil yang terbaik. Tuhan Yesus mengajarkan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata pencobaan dalam Alkitab mempunyai beberapa arti. Kata pencobaan dalam Alkitab bisa berbicara mengenai rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia. Kata pencobaan dalam Alkitab juga bisa mempunyai arti ujian iman. Kata pencobaan dalam Alkitab juga bisa mempunyai arti godaan untuk berbuat dosa. Dan kata yang jahat di dalam ayat ini bisa menunjuk kepada satu oknum yang bernama iblis, atau kepada apa yang jahat pada umumnya. Dengan mengajar kita untuk berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus sedang mengajarkan agar kita waspada terhadap dan tampil sebagai pemenang apabila kita berhadapan dengan rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia. Dengan mengajarkan supaya kita berdoa setiap hari, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita waspada terhadap dan tampil sebagai pemenang apabila kita berhadapan dengan ujian iman atau godaan untuk berbuat dosa, atau berhadapan dengan tipu muslihat iblis, atau berhadapan dengan apa yang jahat pada umumnya. Mari kita simak lebih lanjut pelajaran dari Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus mengajar kita untuk waspada terhadap rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia. Tuhan Yesus mengajarkan agar setiap hari kita berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata pencobaan dalam nas ini bisa berarti rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia, seperti kesulitan keuangan. Kita baca di dalam Alkitab, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Keadaan orang-orang percaya di Makedonia digambarkan sebagai sangat miskin. Maksudnya, miskinnya sudah menyentuh ke dasar. Orang tidak bisa lebih miskin daripada ini. Dan kemiskinan orang-orang percaya di Makedonia membuat mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Pernahkah
Anda atau kita juga mengalami hal semacam ini. Kemiskinan membuat kita dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Tuhan Yesus mengajarkan agar setiap hari kita berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata pencobaan dalam nas ini juga bisa berarti rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia, seperti dibedakan antara orang kaya dan orang miskin. Firman Allah berkata, sebab jika ada seorang masuk ke dalam perkumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Pernahkah kita diperlakukan berbeda, baik karena kita dianggap sebagai orang kaya, atau karena kita dianggap sebagai orang miskin? Tuhan Yesus mengajarkan agar setiap hari kita berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata pencobaan dalam nas ini juga bisa berarti rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia, seperti kata firman Allah ini. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Pernahkah kita mengalami dikatai orang dengan kata-kata kotor, atau kata-kata kosong, atau kata-kata sembrono yang bisa menyakitkan atau melukai hati? Tuhan Yesus mengajarkan agar setiap hari kita berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata pencobaan dalam nas ini juga bisa berarti rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia, seperti fitnah. Firman Allah berkata, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Pernahkah kita difitnah orang? Atau pernahkah ada orang yang bersaksi dusta tentang kita? Atau barangkali, moga-moga jangan, malah kita yang pernah memfitnah orang. Dan sekarang kita menyadari, kita perlu minta ampun kepada Tuhan, dan perlu minta maaf kepada orang yang pernah difitnah. Tuhan Yesus mengajarkan agar setiap hari kita berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata pencobaan dalam nas ini juga bisa berarti rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia, seperti upah yang ditahan, kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan yang ditunda atau dijegal. Firman Allah berkata, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan
dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Pernahkah kita mengalami upah kita ditahan orang? Pernahkah kita mengalami kenaikan pangkat kita ditahan atau ditunda? Pernahkah kita mengalami kenaikan jabatan kita ditahan atau malah dihalang-halangi? Tuhan Yesus mengajarkan agar setiap hari kita berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata pencobaan dalam nas ini juga bisa berarti rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia, seperti misalnya sakit penyakit. Firman Allah berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Pernahkah kita mengalami sakit penyakit yang muncul begitu saja tanpa disangka-sangka? Sampai dengan awal tahun ini, kebanyakan orang tidak pernah mendengar ada virus yang bernama corona, yang sangat menular dan belum ada obatnya. Tetapi sekarang dalam waktu yang sangat cepat, virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia, menimbulkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Belasan juta orang sudah terjangkit penyakit yang diberi nama COVID-19 ini. Pendidikan anak-anak terganggu. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan besar bangkrut atau terlilit hutang. Ekonomi negara-negara menyusut dan sebagainya. Penyakit COVID-19 ini membuat mereka yang biasanya dianggap kuat menjadi sama tidak berdayanya dengan mereka yang biasanya dianggap lemah. Jadi kita melihat di sini pencobaan bisa datang dalam bentuk rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia, seperti kesulitan keuangan, dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, mengalami kata-kata kotor, kata-kata kosong, kata-kata sembrono yang bisa menyakitkan atau melukai hati, difitnah orang, upah ditahan, kenaikan pangkat atau jabatan ditunda atau dijegal, dianiaya, dan mengalami sakit penyakit. Semua ini dapat dialami oleh semua orang dan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, tanpa disangka-sangka. Karena itu Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sayangnya beberapa orang baru berdoa bila sudah jatuh ke dalam pencobaan. Tentu ini akan membuat keadaan menjadi lebih berat. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk mengatasi pencobaan yang datang dalam bentuk rupa-rupa pergumulan hidup yang dapat menimpa siapa saja, terjadi kapan saja, di mana saja, tanpa disangka-sangka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita setiap hari berjaga-jaga dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Seorang Kristen Armenia biasa membawa barang dagangan lewat padang pasir Asia Tengah, di mana pada waktu itu banyak bandit.
Dia dibesarkan oleh orang tua Kristen saleh. Dan dia diajar rajin berdoa, memohon perlindungan Tuhan. Tanpa diketahuinya, pada suatu hari dia dikuntit oleh bandit untuk disergap nanti malam pada waktu berkemah. Pada malam itu bandit menyerbu mangsa yang nampaknya tidak dikawal ketat. Tetapi bandit itu tidak bisa maju karena terhalang oleh tembok yang tiba-tiba saja muncul. Hal yang sama terulang besok malamnya. Malam ketiga kembali tembok itu muncul, tetapi berlobang di beberapa tempat. Karena itu bandit bisa masuk melalui lobang itu dan menemui orang Kristen Armenia itu dan berkata, "Kami sudah akan merampok kamu sejak 2 malam yang lalu. Tetapi terhalang oleh tembok yang tiba-tiba muncul. Kalau kau jujur menjelaskan kenapa bisa begini, kami tidak akan mengganggumu." Pedagang Kristen Armenia itu berkata, "Saya tidak bangun tembok apa-apa. Setiap malam saya hanya berdoa memohon perlindungan Tuhan. Tetapi malam ini, karena terlalu lelah, saya berdoa sekedar formalitas. Saya berdoa sekedar melaksanakan kewajiban. Akibatnya tembok perlindungan Tuhan berlubang dan kalian bisa masuk." Pedagang itu belajar pentingnya berdoa setiap hari dengan bersungguh hati dan bukan sekedar memenuhi kewajiban saja. Hari ini, mari kita putuskan bahwa dengan pertolongan Tuhan, kita akan tertib mendoakan setiap hari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali tangan itu. Terima kasih buat tangan yang sudah diangkat. Siapa lagi? Terima kasih buat tangan yang sudah diangkat. Silakan turunkan kembali tangan saudara, sebab Tuhan telah melihat tangan itu. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah
kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus yang berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya.
sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkitlah juga berdiri di mana saja saudara berada. Mari kita berdoa. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Dengan pertolongan Tuhan, setiap hari saya akan tertib mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak boleh duduk kembali. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Sembuhkanlah ya Bapa tubuh yang sakit, yang dalam kesulitan keuangan Tuhan tolong, yang butuh pekerjaan Tuhan memberi pekerjaan, yang butuh usaha Tuhan memberi usaha, yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usaha mereka Tuhan menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat Tuhan bawa kepada pertobatan. Mari Tuhan, masalah rumah tangga kiranya Tuhan selesaikan dan pulihkan. Anak-anak kami sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, kiranya Tuhan menyediakan segala dana, biaya, dan segala keperluan yang lain, sehingga bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan memberikan kepintaran dan disiplin dalam belajar kepada anak-anak Tuhan. Anak cucu kami Tuhan jauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua akhirnya diberikan hikmat untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami mohon Tuhan, agar yang memerlukan tempat tinggal Tuhan berikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan Tuhan kiranya memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, gedung, ruko dan sebagainya Tuhan kiranya mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan kami usir semua roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kecemasan. Aku tengking engkau dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh takut ditolak, roh tertolak, roh menolak orang lain, roh menolak diri sendiri. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kendali pikiran, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Bapa memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak duduk kembali. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di call center gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau ketuk juga menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang
ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Izinkan saya berdoa untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Mari kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa kami yang di sorga, kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona dan wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan menderita. Kami doakan hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Kau adalah Raja Damai. Kiranya Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan, untuk menutup ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tiada satu. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sahabatku, kelaparan engkau, ketelajangan engkau, tak satu pun, tak satu pun. Katakan tiada ya, tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, engkau Yesus sahabatku. Sekali lagi, tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, engkau Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan engkau, ketelajangan engkau, tak satu pun, tak satu pun. Katakan tiada ya, tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, engkau Yesus sahabatku. Sekali lagi, tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, engkau Yesus sahabatku. Terima kasih.